yang kita datangi tadi malam itu tempatnya itu bang sakral dan juga energi maksudnya energi mistisnya itu kuat sekali. Menarik gitu loh. Menarik. Sampai sekarang tuh orang percaya di sana itu ada salah satu kerajaan gaib terbesar, Gunung Padai. Hilang loh katanya kemarin. Kalau dari videonya dulu sampai beritanya banyak nih tersebar nih. Dan itu namanya Gunung Pematon. Gunung Pematon. Jadi Gunung Pematon itu bisa dibilang gunung paling keramat di daerah Kalimantan Selatan. Itu di sana ada orang tua berdua. Terus nggak lama kakek itu keluar. Kayaknya salah jalan udah nih balik. Ternyata makin balik jalan makin aneh. Wah ini kayaknya salah jalan nih, nyasar nih. Di sana itu siang itu kayak udah senja gitu loh. Nah itu dia katanya, kamu udah ngambang Antara alam gaib mungkin alam nyata. ya itu dia. Jadi begitu masuk ke alam gaib itu ya kemungkinan kecil lah untuk bisa keluar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cat Malam teman-teman. Jadi kita ada tamu spesial nih. Ada Bang Ardan dari Jejak Astral dan Bang Kamaru dari channel Skeron. Weh. Jadi kita bahas apa nih hari ini? Tentang apa nih? Sharing-sharing aja mungkin. Sharing-sharing. Karena kebetulan kan mereka nih datang ke Berau. Visi misinya apa sebenarnya nih ke Berau nih? Ada yang diurus atau memang sengaja ada yang mau diungkap nih sebenarnya nih? Kalau kita jalan-jalan ya sebenarnya. Ya. Yang Mengikuti ini skeror nih. Oh, dari Bang Kamaru nih. Ya. Ya kalau bisa sih jalan-jalan sekalian cari yang greget lah. Iya. Jadi mungkin habis ini banyak konten-konten di Jejak Astral dan Skeron di Berau nih mungkin. Ya Ada lah. Ada teman-teman. Jadi kita di sini kolaborasi dengan channelnya apa? Hikayat Hikayat Malam. Malam. Berau, ya. Hikayat Seru. Tadi malam seru sekali. Seru sekali Ya. tadi malam teman-teman. Jadi tadi malam kita sempat buat konten bareng Ya. abang-abang ini. Di tempatnya masih rahasia, nanti ditunggu Ya. aja. Iya. Ditunggu aja di YouTube-nya. Tapi kalau dari Bang Arin sama Bang Kamaru ini, maksudnya ada salah satu tempat yang memang mau dikunjungi ya di Berau nih sebenarnya, yang penasaran gitu. Sempat cerita lah sama Kamaru katanya di sana itu ada sebuah tempat yang kita datangi tadi malam itu tempatnya itu bang sakral dan juga energi maksudnya energi mistisnya itu kuat sekali. Memang tujuannya ke sana kayak itu Bang Kamaru sebenarnya. Kalau saya kan sebenarnya kemarin kan ke Kalimantan Utara nih tujuannya. Cuman pas di daerah Berau kan sempat nginap, terus diajak saudara buat jalan-jalan ke daerah Berau kan. Terus pada waktu itu ya diajak ke suatu tempat yang cukup sakral, Ya. yang dimana di bagian tempat itu sempat bertemu sosok, dan sosok itu ya berkesan lah. Sosok yang dimana kata orang semacam kayak sahabatnya raja dulu lah. Sahabatnya aja dulu. Jadi kayak aduh kok penasaran ya, kayak pengen tahu nih sama sosok ini gitu loh, pengen kenal kan. Dan tempatnya itu lagi menurut saya menarik gitu loh, Menarik. dimana tempat itu ya bisa dibilang dari energinya sangat kuat, sangat sakral, ya istilahnya sangat cocok lah sama kita yang punya hobi ya, Ya. punya hobi-hobi seperti ini. Jadi karena kepikiran ke sana, oh ya udah sama Jejak Astral, yuk kita jalan-jalan yuk, sekalian kita ungkap gitu loh. Karena rasa penasaran ini kan semacam ada panggilan kita untuk kesana gitu loh. Ya mungkin entah ya perkenalan mungkin kan, ya seperti itu Mungkin lah. ada kontak batin Ya, ada antara Kamaru dengan Ya, sosok yang ada di sana. ya, seperti itu. biasanya memang begitu kalau sudah saling Ada niat. berjumpa gitu, Oh, biasanya. pasti ada kontak, saling Penasaran. apa ya, saling panggil memanggil gitu ya. Gitu. Ya udah sama aja asal, yuk kita jalan-jalan yuk, kita lihat-lihat di sini hal-hal mistis yang ada di sini gitu. Nah jadi
jalanlah ke sini kemarin. Tapi sebelumnya maksudnya waktu Bang Ardan ini masih di Malinau nih, Bang Kamaru masih di Banjarmasin, kemarin tuh sempat dengar maksudnya tentang tempat ini ya sebelumnya, atau pas sudah di sini baru tahu cerita tentang itu? Kalau saya sendiri belum. Oh, baru tahu pas sudah di Baru tahu ketika kita nyampe ke sana. nyampe ke sana. Ya. Baru tahu. Kalau aku kan ini yang kedua nih datang. Kemarin pas sekitar 2 mingguan lah kan di Brau, terus diajak ke sini, itu pertama kali juga. Oh. Pertama kali, terus muter-muter di sana kan, ketemu itu Cuk. Loh, apa ini ya sosoknya? Kok kuat banget gitu loh. Itulah yang ingin dikenali gitu loh. Dari ya penunggu yang ada di Brau inilah. Memang terasa beda daripada tempat-tempat yang lain Ya, beda di beda. sana. Oh, di sana. Misalnya di Brau kembali lagi, ada niatan kemana lagi? Kami ngikutnya sebenarnya Ngikut ya? dari channelnya Hikayat Malam kan. Kami dia kemana, kami ikut karena yang lebih paham situasi kondisi di Brau ini kan ini orang-orang yang asli yang di sini seperti itu. Ya, sebenarnya ada satu tempat juga nih di Brau nih yang sakral juga sebenarnya di Brau. Tapi mungkin karena aksesnya ke sana lumayan jauh lah, terus Bang Ardan sama Bang Kamaru kan mungkin sibuk. Ya, Jadi waktunya juga mepet teman-teman, jadi belum sempat ke sana. Tapi insya Allah mungkin lain waktu pasti ke sana kita ajak. Ya. Karena di sana itu harus tuh. Nah, di sana itu bisa dibilang orang sih, ya bukan dibilang sih, memang di sana tuh memang tempat yang paling katanya sih angkernya di Brau, mistisnya di sana itu. Soalnya banyak kejadian-kejadian di sana juga yang kalau kita logikakan ke manusia itu ya nggak masuk akal kejadian-kejadian itu, tapi terjadi di sana. Nah, kayak gitu. Tempatnya di mana tuh? Kalau bisa dikasih kisi ataupun nama tempatnya bisa? Boleh. Jadi sebenarnya tuh sampai sekarang tuh orang percaya di sana itu ada salah satu kerajaan gaib terbesar, Gunung Padai. Sebenarnya kami mau ajak Bang Ardan sama Bang Kamaru ke sana nih, cuma waktunya mepet ternyata. Ya. Karena kan kita sering lihat juga kan Bang Ardan sama Bang Kamaru ini sering ke tempat-tempat gunung-gunung juga camping, maksudnya ada juga mengungkap lah daerah-daerah yang mistis tuh, diungkap ada apa, kenapa sering terjadi kejadian gitu tuh. Iya betul. Kayak katanya orang hamil lewat sana, begitu sampai di kota hilang. Apa yang hilang? Janinnya Ya, hilang. Janinnya. Janinnya hilang. Nanti sama sekarang orang mau menjelaskan secara logika juga bingung. Betul. Masih dipercayai kan? Karena udah sekali 2 kali kejadian Iya, gitu. berulang kali terjadi orang hamil, begitu sampai ke kota, janinnya hilang. Kalau kita menjelang malam, Ya. ada lihat kampung tiba-tiba hilang. Cuma yang banyak kejadian itu kendaraan mogok biasanya kan. Iya, itu paling sering sih, yang paling umum itu. Kalau melintas malam hari, pasti ada kejadian lah. Kalau kendaraan pasti rusak mesin. Tapi anehnya begitu ketemu pagi atau sudah matahari terbit, tiba-tiba normal. Kayak disengaja terdiam di situ, di gunung itu. Harus kayak nginap 1 malam di sana, sering terjadi kalau kita perjalanan malam. Belum pernah dengar dia tentang Gunung Padai ini kalau Bang Ardan sama Bang Kamaru. Kalau dengar pernah, Oh, tapi pernah. mengetahui secara mendetailnya itu belum. Memang aksesnya agak susah juga. Kita kalau ke sana langsung maksudnya ke lokasi ke Lokasi. pusat gunungnya itu memang perjalanannya lumayan karena harus nyebrang lewat air juga. Nah, saya pernah juga nih nonton nih videonya Bang Kamaru nih beberapa bulan yang lalu mungkin sempat viral juga, hilang loh katanya Bang Kamaru. Kalau dari videonya dulu sampai beritanya banyak nih tersebar nih. Ya apa ya namanya, sebenarnya sih banyak orang mengira itu dibikin-bikin. Saya sebenarnya pure ketika diketemukan sama tim SAR dan sebagainya itu sendirian. Memang saya niatan pergi sendirian. Jadi kan kadang ada orang mikir, wah ini ada krunya nih, wah dia rame-rame nih. Itu kan mereka di sana baru sadar, oh ternyata pergi-pergi ke gunung Memang sendiri ya. Dan itu namanya Gunung Pamaton. Jadi Gunung Pamaton itu bisa dibilang gunung paling keramat di daerah Kalimantan Selatan, paling sakral. Jadi di sana orang kayak tiap malam Jumat, malam-malam tertentu itu kadang penuh, bawa dupa, ada yang mau sesajen, ada yang mungkin meminta-minta, ada yang mungkin ikhtiar, ada yang mungkin berdoa. Ya kita tidak tahu ya tujuan orang masing-masing. Cuman kita nggak menyalahkan juga karena itu kan syariat orang masing-masing tuh. Ya jadi saya pada waktu itu datang ke sana niatan camping aja. Cuman kan yang namanya kita hobi sama mistis ini ya, bro ya. Iya. Kita itu pasti ada di hati itu bertanya-tanya, ini tempat apa sih? Rasa penasaran. Rasa penasaran, rasa pengen tahu itu di lubuk kita itu
pasti bertanya-tanya kan. Jadi pas naik itu walaupun niatannya dari rumah kan bikin camping nih, Iya. tapi pas ketika sampai ke sana hati itu tujuannya malah tempat gaib apa sih yang ada di sini gitu loh. Pengen tahu. apalagi sendiri. Iya sendiri. Nah, abis nginap 1 malam di sana, terus pengen pulang. Itu sebenarnya di gunung itu bukan gunungnya tinggi, sekitar 300 mdpl aja. Oh, cuma 300. 300 doang, dan jalan pun cuma 1 jalur, gak ada cabangan. Ketika pas turun itu sekitar jam 9 jam 10 pagi, cukup terik, dan air itu aku bawa sekitar 1 liter aja. Terus ketika mau turun itu air udah habis, agak gerah, dehidrasi kan, udah turun. Terus ketika di bawah itu kayak ada ladang rumah orang kecil lah, pondok kecil ya, mungkin 2 meter kali 2 meter lah. Terus di sana ada orang tua berdua. Cuman ya anehnya itu, padahal di sana nggak ada satupun ladang. Aku tuh nggak mikir, kayak pikiran tuh nggak ada mikir ke sana gitu loh. Loh, ini ladang siapa? Padahal nggak ada ladang, nggak ada kepikiran gitu. Waktu naik memang ada ketemu sebenarnya. Nggak ada. Oh, memang pas turun baru ada. Pas turun, terus kayak perasaan haus gitu kan ada, dan panas gitu kan. Terus sempat berteduh. Aku ngerasa banget, aku nggak ngerasa itu halusinasi, enggak. Jadi kayak kenyataan aja Enggak, maksudnya. iya. Ibaratnya aku haus, cuman nggak haus banget gitu loh. Ibarat nahan 1 hari pun ya masih bisa lah, kan nggak haus banget gitu loh. Terus nggak lama kakek itu keluar. Nina, minum dulu katanya. Loh, kakek ini tahu banget ya, haus gitu kan. Udah, minum aja kan. Habis minum itu turun lagi 2 orang, kakek-kakek sama nenek-nenek. Aku mikirnya orang berkebun. Iya, betul. Udah turun, ketika turun jalan makin kecil ya, rumputnya makin tinggi ya. Kayaknya salah jalan, udah dibalik, ternyata makin balik jalan makin aneh. Oh, pohon makin besar, serius. Ini pertama kalinya nyasar dalam hidup, dalam camping, dalam ya mungkin jalan-jalan ke hutan, kan hobi juga nih. Masuk ke dalam hutan gitu, menjelajah itu hobi banget. Pertama kali nyasar. Tapi sudah ada firasat ke dalam hati Bang Amar ini. Wah, ini kayaknya nyasar ini. Mulai, wah ini kayaknya salah jalan nih, nyasar nih. Balik lagi, tapi semakin mencari, anehnya tuh, semakin mencari mau balik itu makin jurang itu makin tinggi. Padahal jalan tuh datar, loh kemana jalan tadi? Aku makin masuk ke lereng gunung ya, putar lagi, makin turun, aneh makin gelap. Di sana itu siang itu kayak udah senja gitu loh, pohon besar udah. Baru haus banget kan, berusaha nyari jalan naik, ini udah nggak sanggup lagi. Ya udah pasrah di lereng gunung. Wah gimana ini ya? Padahal di situ aku berusaha nggak pengen minta tolong, karena kita konten camping kan, konten istilah konten alam lah. Ya, Woi, nyasar itu sebuah pukulan dan sangat memalukan kan. Tapi karena kondisi udah nggak memungkinkan lah, udah mau pingsan pada waktu itu. Udah gelap-gelap gitu kan, wah ini bahaya kalau pingsan di sini kan. Yang aneh di sana ya, aku sempat lihat kayak kain kuning. Jadi setiap kayak sekitar 5 meter ada. Oh, kayak penunjuk arah. Ya, aku ya, wah ini jalan keluar nih. Kalau di daerah Jawa kan, pegunungan Jawa biasanya dikasih tanda itu, kayak pita kuning atau pita merah. Jadi wah ini jalan nih, ikuti. Ternyata makin hutan. Wah kacau nih. Balik malah nggak ada lagi. Jadi akhirnya pasrah aja, duduk pasrah aja, sudah ajan ke sana sini sudah, berusaha bikin api apa kan. Terus nggak sengaja ketika jalan ketemu jaringan, langsung telepon DWA. Dan itu pun dulu DWA itu cuman sama teman-teman, terus ada yang ngabarin ke tim SAR, Basarnas. Yang ketemukan akhirnya tim SAR apa teman-teman ini, Bang Amar? Sebenarnya semua nyari, tim SAR-nya dari tentaranya dulu itu nyari. Cuman yang ketemu itu teman-teman ini, camping itulah. Komunitas itu. Ya, komunitas itulah. Aku pun sampai sekarang masih bertanya-tanya, yang salah apa gitu kan. Kita perbuat yang aneh-aneh juga nggak ada gitu kan. Terus sempat bertanya sama salah satu ulama lah. Ulama ini bisa dibilang punya rahmah lah kata orang kan. Kata beliau, itulah sebenarnya kamu nggak ada salah di sana. Cuman di hati kamu pasti ada keinginan ingin tahu katanya tentang tempat. Ya, mikir-mikir lagi, coba ini lagi. Iya bener ya, belum kan. Nah itu dia katanya, kamu udah ngambang antara
alam gaib mungkin alam nyata. Ya, itu dia. Jadi, kan. begitu masuk ke alam gaib itu ya kemungkinan kecil lah untuk bisa keluar. Kembali lagi. Iya. Udah bakal ditemukan mungkin. Nggak bakal ditemukan. Oh, sudah masuk. Kalau di gunung itu yang bikin saya udah nggak sanggup itu sebenarnya air. Iya. Nggak ada air. Kalau di hutan-hutan lain ya pernah lah kena banjir bah sampai nggak bisa pulang itu di tengah hutan sampai 3 hari. Aman, ada air. Ada air. Karena kan memang kalau secara penelitian ilmiah itu manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan 1 minggu. makanan 1 Tapi minggu. kalau tanpa air 3 hari pasti 3 hari udah lewat. selesai, Pasti lewat kalau tanpa air 3 hari. udah mampus. Pasti ya. Itulah. Dehidrasi. Dehidrasi. Setelah insiden itu kan Bang Kamaru kapok apa anda maksudnya untuk sendiri camping ke tempat maksudnya yang disakralkan atau dikeramatkan orang-orang gitu? Saya malahan pengen balik malam-malam Pengen ke malah sana. Iya. mengungkap lagi. Ya sebenarnya ya kita nggak perlu lah ya. Mungkin kita ada satu sisi yang bisa kita ambil lah buat pembelajaran gitu kan. Betul. Cuman ya untuk hal-hal semacam itu wah takutnya sebagainya kita udah ditentukan segalanya kan. Sudah digariskan. Ya sudah digariskan, nggak perlu dikhawatirkan lah. Ya tetap lanjutin aja. Nikmati aja. Nikmati aja pokoknya. aja Masih alam. ada kesempatan Iya. lagi datangi lagi. Pengalaman wajar lah kan. Iya. Sekali 2 kali nggak apa-apa gitu loh. Jadi menarik teman-teman pengalaman dari Bang Kamaru ini. Jadi maksudnya tidak gampang juga maksudnya untuk menjadi sebuah konten kreator Woi capek. misteri, terus harus berhadapan dengan yang kata orang ini kan Iya. orang sebelah ini. Sebelah Nah, seperti itu. diancam sama hewan buas, Nah, itu sudah pasti yang nyata. diancam sama mitos. Nah, itu tadi pengalaman dari Bang Kamaru ini. Jadi itu sempat viral beberapa bulan lalu. Wah, viral banget makanya. Bahkan yang saya bingung kan, di sana itu kan saya lihat pohon besar-besar, pokoknya kayak drum-drum gitulah, pohon udah besar-besar. Terus kayak di bawah kayak api bersih gitu loh, kayak halaman orang misalnya kan bersih nih, Iya. Iya. bersih anehnya. Terus sampai di bawah kan dibawa ke pendopo itu kan ke pesanggerahan itu ada tetuanya lah di gunung itu kan ada. Juru kunci kan? Juru kunci, Juru ada juru kunci. kunci, ada tetua-tetua yang memang keturunan di sana. Wih, di gunung ini nggak ada nak pohon-pohon besar seperti itu katanya. Berarti sudah sempat masuk ke Ya, dimensi kamu lain. ini udah ini katanya, udah mulai masuk katanya. Alhamdulillah selamat ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ada di sini. Dari sini. Alhamdulillah. Kalau tadi ya mungkin nggak bisa buat di sini. Buatnya di alam sana. Pasti nanti Bang Kamaru ini YouTuber yang mengungkap dunia nyata. Dunia nyata. Karena kan ada dunia nyata. Iya. Mengungkap alam manusia. Mediumisasinya pun lain. Manusia lah. Bukan manusia. Jadi kan ketika kalian mediumisasi, sup dimasukkan yang masuk aku kan. Gaib kan. Kamaru yang datang. Ah, Kamaru aku YouTuber. Ngomongku. Jadi gaib. Aduh, itu sudah pengalaman Seru. Nah, itu lumayan horor sih maksudnya ceritanya susah dijelaskan juga kalau dengan logika. Ya, memang Seperti itu bisa. teman-teman. Kalau dari Bang Arda nih, pengalamannya selama menjadi konten kreator misteri juga nih di Malinau nih. Ada maksudnya kejadian yang sampai sekarang masih ingat lah atau masih Ingat. berbekas ini. Wah, ini bahaya sih kejadian kemarin. Sat- Karena di sana tuh banyak sekali makam-makam jauh dari tempat pemukiman Pemukiman. gitu, yang sudah ditinggalkan. Karena dulunya kan itu di sana kampungnya berpindah-pindah. Oh iya betul. Kalau kita bilang Malena itu agak sedikit pedalaman ya. Jadi jin-jin yang benar-benar tua itu masih banyak di sana. Jadi mungkin masih kuat lah. Masih keras. keras. Karena kan biasa membantu orang peperangan. Nah, Ganas lah istilahnya kan. Mediator tuh lari ke dalam hutan, Ya. hilang. 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 Banyak di sana. Ada tuh, yang nyebur mau nyebur ke sungai. Iya. Sering.